Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kembali lagi kita hari ini belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia materi dongeng. Simak baik-baik penjelasan berikut. Dongeng berdasarkan isinya, dongeng terdiri atas 5 jenis. Yang pertama fabel, kedua legenda, ketiga mite, keempat syair, kelima parabel. Yang pertama kita akan bahas fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang perilakunya diperankan oleh binatang. Contoh judul fabel Kancil Mencuri Ketimun. Yang kedua legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan peristiwa berhubungan dengan keajaiban alam. Biasanya berisi tentang kejadian suatu tempat. Contoh dongeng legenda terjadinya Danau Toba. Yang ketiga mite. Mite adalah dongeng yang menceritakan tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Isi cerita tentang kepercayaan animisme. Contoh judul mite adalah Nyi Roro Kidul. Yang keempat syair. Syair adalah dongeng yang menceritakan tokoh berkaitan dengan sejarah. Syair biasanya menyebar dari mulut ke mulut sehingga lama-kelamaan terdapat tambahan cerita yang bersifat khayalan. Contoh judul syair adalah Jaka Tingkir. Yang kelima parabel. Parabel adalah dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan atau cerita pendek dan sederhana yang mengandung ibarat atau hikmah sebagai pedoman hidup. Contoh judul parabel adalah Batu Menangis. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini ada beberapa seperti tema, penokohan, latar, alur, dan amanat. Yang pertama tema. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Pada umumnya, cerita rakyat berkaitan dengan raja atau keluarga kerajaan, tumbuhan, dan bahkan hewan. Yang kedua alur. Alur atau plot adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat serta logis. Alur tersebut merupakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang ketiga penokohan. Penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian watak tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh dalam cerita. Yang keenam amanat. Amanat adalah pesan-pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan dalam cerita baik melalui tokoh maupun melalui peristiwa yang terjadi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.